dia ngasih tahu sok depan ubah dari 220 jadi. Kadang tuh fitment tuh kalau misalkan ketinggian gak enak dilihat. Kadang kalau Iya. keceperan nih gak enak dilihat juga, Mas. Dulu spakbor di sini. Alah, Waduh. goblok. Kucing gue pada molor di situ, Bang. Iya. Waduh, woi lu mau kemana tinggi-tinggi? Mau terabas. Alas ya, boy. Lu cuman modal mendekin sok doang, lu udah bilang fitment. Belum Iya, tentu. belum tentu. Nih contohnya kayak di motor Aerox. Untuk awal-awal banyak yang bilang downsize itu bagus. Kalau lu cuman downsize doang, ganti ukuran ban doang, menurut gua kurang banget ngeliatnya, jadi cungkring. Karena Jadi pada ngatur. dasarnya motor Aerox itu tinggi. Gua Capung dari Taragere. Gua sendiri Rehan ya udah dari tadi lah. Ya, Ya jangan kan? gosip. Gua Michael dari Scootertis. Ada beberapa lagi ya cara untuk bikin motor itu terlihat pendek, maprak, padat. Selain sok depan itu ada apa lagi? Kalau bodi motor Jepangan dan juga motor-motor Vespa? Biasanya sih gue banyak lihat di Honda ya. Soalnya Honda kan dari sumbu roda nih ke spakbor tuh lumayan jauh nih. bener, Lumayan jauh jauh. Biasanya tuh Solusinya pakai apa tuh, Bang? mundur mounting sih biasanya. Mundurin mounting. Mounting bisa custom sih kalau maksudnya buat budget pelajar kan harus ya masih duit Ya. inilah. Dan yang gua tahu sih gini, Bang, kalau di motor Vespa terus motor-motor Jepangan yang baru itu emang produk mounting mundur itu belum ada sih yang Belum jual. ada. Kecuali di Mio. Ya, Mio karena kalau udah Mio motor ada. lama, udah dipakai drag segala macam, itu udah ada Yang jual racing produknya iya, istilahnya. aksesorisnya ibaratnya. Iya, aksesoris emang untuk mounting mundur, tapi kalau untuk di luar Mio, kalau menurut gua sih masih pada custom semua Ya, ya. custom semua. Nah, itu juga buat di mounting nih, yang kedua nih. Tadi yang pertama di shock, yang kedua di mounting. Di mounting itu nggak asal lu mundurin, tapi ada derajat yang harus lu perhatiin. Ini ilmu lagi nih. Kalau lu cuman mounting, lu mundurin doang makin panjang, otomatis posisi mesin itu nantinya malah jadi tiduran. Itu nggak enak dilihat. Jadi Gimana ke bawah caranya ya? supaya enak bener? Itu harus ngubah si derajat dari si mounting itu sendiri. Gimana caranya supaya mesin itu posisinya tetap tegak, jangan ikut nunduk ke bawah. Begitu Olinya nah. orang naik ntar. Soalnya ada pengalaman gitu ya teman Iya. kita ya. Ada Teman kita. Aero. Mesinnya malah jebol. Iya. Ya. Motor balap ya kalau nggak salah ya. Apanya? Aerox warna silver. Karbon gitu nyam-nyam Iya. apa ya? kalau nggak salah. Waduh, udah ada motor ngker lagi Iya. aja ini datang Waduh. barber. Nah, terus nih lanjut nih ya. Ya lanjut. Tadi buat rekomendasi nih. Kalau menurut gua buat Vario kalau biar kelihatan enak dan buat harian menurut gua cukup 5 cm ya. 5 cm 6 cm sih. 5 cm 6 cm. Itu cukup tuh dilihat enak tuh, nggak perlu lu harus mepet banget sama spakbor karena Vario jauh jaraknya. Jauh sama banget, spakbor. dia jauh banget. 12 lah kurang Kalau lebih. Mio enggak. panjangan dong jadi Panjangan. ekstrim. Oh, iya, Vespa jadi ekstrim. limosin ya? Iya. Nah, kalau buat Mio buat harian juga menurut gua itu mountingnya 3 cm cukup. Tapi Gisel, sok Gisel belakang berapa lo pendekin 3 cm Gisel. 3 cm. Gisel pakai 3 cm tapi sok diturunin juga ukurannya bukan ukuran standar Mio. Itu gua pakai 280. Kalau Aerox gimana tuh Bang? Soalnya banyak nih Aerox tuh yang gue lihat dia udah mundur mounting nih. Cuman nggak kelihatan kayak mundur. Ngeliatnya masih kurang enak. Masih kurang enak. Terus ada yang juga terlalu panjang. Jadi kayak Ya. sama spakbor tuh mepet banget. Nah, itu balik lagi. Di Aerox tadi yang gue bilang, lu jangan cuman asal downsize, lu harus merhatiin beberapa faktor. Sok belakang itu kalau lu udah ngubah pelek dari ukuran standar Aerox kan gede, lu mau ubah jadi kecil, harus ada yang ngikut lagi dong. Ya. Nah, itu dari sok belakang juga lu harus ganti ukuran. Kalau gua pribadi, gua pakai ukuran sok Nuvo 280. Tapi kadang gua ngerasa masih kurang pendek lagi. Gua pendekin lagi, gua potong lagi. Jadi ukuran 265, 260. Itu terakhir nyam-nyam. Kayak gitu. Nah, kalau buat Vespa sendiri, kalau buat bagian belakang gimana tuh? Kagak Bang? ada itu buat Aerox. Ya itu buat Aerox tuh. Enggak ini. Oh, ada tambahan lagi. Kayak gini kan lebih rapet nih kelihatannya. Iya, Soalnya iya. sok belakangnya lebih tinggi. Dari yang gue tangkep tuh kalau lu mau rapetin depan jangan lu amblesin sampai nggak main soknya. Ya. Kalau enggak yang tadinya sok belakang 280 jadiin 300, mounting panjang tuh Ya, pasti itu dia depannya lebih penyesuaian rapet. tadi ya. Iya. Kalau mau mounting mundur ya. Ya, Tapi kalau sok sampai dihabisin banget nggak enak juga rigid. motor jadi dangak juga nggak sih? Iya, Motor jadi dangak. minder juga motor balap rigidnya. Oh, belas. Mendingan sekalian gue pakai sok Almu aja. Tadi lanjut, itu udah buat di motor Jepangan nih di Ya. belakang. Pokoknya intinya kalau di motor Jepangan yang gue tahu, kalau buat fitment belakang itu ukuran ban ngaruh, ukuran sok ngaruh, sama mounting. Bener nggak? Buset, Buset, iklan. iklan. Bisa-bisanya ada iklan. Bocahnya bener-bener. Nah, itu tadi. Nah, terus kalau buat di Vespa, buat bagian belakangnya gimana? Abang-abang kan yang main di Vespa nih. Dari buat big kalau frame. ya Iya. kalau big frame kali ya.
Udah keluar ya kalau nggak salah ya, lowering kit. Ya, Ringkit kalau buat big banyak. frame cukup pakai lowering kit. Kalau mau lo budget lagi, lo tinggal beli dudukan shock Vespa S atau nggak LX tuh udah. Oh itu cara buat manajemennya lagi tuh, Ya. kalau nggak mau keluar kocik lebih banyak ya. Itu buat bagian belakang. Kalau bagian depan sih tetap yang tadi shock depan. Lo beli aftermarket 185. Kalau mau yang low budget, Custom lah ya. ya. Sama yang gue tahu kalau misalkan dia shock sprint yang big frame itu sprint atau primavera, thread itu lebih tinggi emang dari shock yang small frame Small frame, ya. iya, dia Vespa lebih- S, Vespa lebih LX tinggi. itu lebih pendek shock belakangnya ya. Ya, makanya Bawaan makanya pabriknya. ini kayak ini motor gua jadi shock belakang tuh gua nggak pakai lowering kit. Nggak pakai lowering kit soalnya shock standar yang small frame tuh udah pendek. Oh Udah iya pendek. benar. Gua ngakalinnya biar ada padat nih belakangnya, Ah. itu jadi gua pakai antingnya anting sprint. Oh pakai anting sprint. Antingnya sprint, lebih tinggi memang. Benar. Cuman abis itu gua mundurin. Oh dudukan yang ke paling belakang. Ke paling belakang. Nah jadi uniknya Vespa Iya. itu dia emang dari pabriknya udah ada dua lobang. Dua lobang. Untuk si Dua shock opsi ini lah. sendiri ya. Dua Ya, opsi dua ya. opsi. Ada yang buat yang tinggi sama yang lebih ke Lebih ke belakangnya. belakang lagi. Nah kalau lu pakai yang ke lebih belakangnya itu berarti jadi motor lebih pendek. Motor sih sebenarnya nggak lebih pendek, cuman kelihatannya ban itu lebih mundur. Oh, lebih mundur kelihatannya, jadinya. lebih panjang kelihatannya. Soalnya Oke. gue pernah nyoba pakai lowering kit yang buat big frame ya apa sih? Iya, Big buat- frame buat sprint. buat sprint primavera Ah. gitu. Kalau menurut gue jadi terlalu kandas Oh. belakangnya. Malah Ya, jadi depannya nggak serapet ini, Iya. malah jadi ketarik sama yang belakang. Soalnya gue kan masih pakai list plastik gitu. Mungkin Oh, kalau iya. misalkan listnya udah dicopot sih itu masih oke sih untuk Pas cepet jadi gitu ya. pas sih. Nah tadi balik lagi tuh, makanya semua pemendekan duniawi ini tergantung sikon balik lagi ya ya. bisa dipertimbangin lah. Bisa timbangin benar. Jadi ada beberapa cara itu nggak harus yang si A dengan si B cara medekinnya sama, belum tentu ya. Belum tentu. Gua Di motor A sama di motor B dilihatnya sama-sama enak, belum tentu juga. Iya, soalnya gue pernah temen gue kayak ngopi sok gue tuh Ukurannya. ukurannya. Cuman ban dia tuh nggak sama gua. Terus kayak gitu-gitu jadi dilihatnya Berubah kayak, lagi? Iya, dilihatnya jadi kayak lah kok nih kayak bukan motor gua. Jadi Oh, emang iya. jadi nggak semua motor tuh bisa dicontek sebenarnya. Balik Iya, lagi iya, ke apa ya? Ke orang Tes juga sih. masing-masing Iya, tes lebih ke masing-masing. riset ya, balik lagi. Riset. Karena intinya fitment itu bukan sekali doang. Iya, benar. Itu banyak banget uji cobanya sampai lu dapet yang pas, nyaman, enak, dilihatnya juga pas gitu intinya. Iya. Itu nggak cuma sekali, susah. Emang itu namanya fitment. Makanya bukan sekedar ceper tadi Iya. gua bilang. Sama lah kayak di mobil kan Bener. bikin fitment sekertas gitu kan Lama susah banget ya. kan. Sampai Iya. bikin adaptor lagi, Iya. pengatur lagi. Profil ban, Profil kan ada yang ban, bulat, iya. Nah, itu ngaruh dan misalkan satu ukuran ban mereknya beda nih, ukurannya sama, tapi itu Beda. dilihatnya bisa beda. Bentuknya beda. Ya, itu juga harus kalian pelajarin tuh dari kembangan-kembangan ban itu bisa beda ngeliatnya. Ya, kayak, ya kan? kayak ini nih Diablo nih beda. Karakternya Kalau lebih sama tinggi, lebih padahal tinggi. ukurannya 90-80 sama. Sama. Tapi kalau dia sama MP27 beda karakternya. Dia lebih MP27 tuh lebih bulat. Kalau ini Pirelli dia lebih tinggi profilnya. Nah, itu jadi buat nge-fitment tuh banyak opsi tadi yang gue bilang Opsi, bener kan? bener. Balik lagi ke selera masing-masing Balik sebenarnya. lagi dan kemampuan karena masing-masing produk juga punya harga yang berbeda. Ya. Tergantung balik lagi lu mau kemana arahnya gitu kan. Masalah waktu sih. Ya, Waktu pokoknya. itu dia. Nah, jadi ini supaya nggak panjang lagi, sekarang kita kasih kesimpulan aja nih. Kesimpulan aja. Dari arti kata fitment. Fitment. Dari lo. Scooter tis kali ya. Ya, boleh. Fitment jadi kesimpulannya apa itu, Bang? Dari yang udah kita panjang lebar omongin nih. Oga jinjit. Oke, jinjit. Iyalah. Satu kata. Apalagi Jadi dengan lu udah fitment, seharusnya lu itu kaki lu udah nggak jinjit lagi ya. Iya sih. Iya. Mau di motor Aerox, mau di motor Vespa, mau di motor apapun itu, ya intinya tuh lu juga jadi lebih nyaman sih sebenarnya ya. Itu target. Lo Yes. kalau masih jinjit belum fitment berarti. Ya. Udah, Dan gitu kalau di ya. Vespa yang gua perhatiin joknya tinggi itu harus ada papasan juga. Harus ditipisin. Karena kalau cuma ceperin doang tapi jok masih standar bawaan pabrik ya, tetap masih kerasa tinggi. Masih Tapi rada kalau jinjit. kalau di papas masih bulat juga kurang sih. Wow. Oh, itu banyak tuh yang Jadi begitu papasan ya. jok juga ada triknya ya biar Ada, ngeliat enak. ada. Ntar aja kita bahas Oke, lanjut itu buat next part lah ya. selanjutnya Udah aja nggak ya. usah dibahas bego. Iya, gua. Rahasia pabrik guys. Oke, dari lu. Tadi udah nih, fitment sama dengan Oga Jinjit, Scooter Tis, Scooter tis. Mas Michael. Gua apa Selanjutnya ya? dari Capung. Gua Apa itu fitment? fitment tuh apa ya? Kalau simpelnya sih mafrak sih ya. Kalau ya kata bocah-bocah kita juga sih, Ya, mafrak. mafrak. Kalau kata bocah-bocah mah. Oke, jadi dari Mas Capung ini dari Tara Garage, fitment sama dengan maprak. Kalau dari gua sendiri, fitment itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga. Intinya yang pas-pas aja, itu yang susah. Yang pasti-pasti aja. Ya, Ini Oga jinjit gua kemarin
Gua di TikTok gua sempet Diserang? Iya, nggak diserang, maksudnya ditek-tekin gimana nih, oh Soga Jinjit. Iya, nah ini kita Tapi- di sini klarifikasi, kita kasih tahu nih, Iya. Oga Jinjit itu apa gitu ya. Tapi dia ngarahnya ke Ceperis. Ceperis, ya. Maksud gua di sini kan Oga Jinjit itu kan kayak culture bocah-bocah sini dah, selatan dah. Iya. Bicara Oga Jinjit, fitment sih ya. Downsize ceper gitu kan. Ini mah jangan lu aduin nama yang ceper, kalau mau adu ceper mah jelas Ceperis. Iya. Ceperis paling benar. Iya. Kadang ada orang-orang sampai ceper, Bang. Ai, Maksudnya kan Apa? emang motornya ceper, Oh. jadi orangnya kelihatan ceper Siap. gitu. Sini aja gua cuma ngelurusin aja sih, Oga Jinjit beda sama Ceperis. Iya. ya itu dia. Tetap Yang respect sama Ceperis. Iya. Kagak Kadang boleh ini beda. apa sih namanya? Apaan sih motor kayak gitu enggak? Enggak, selera kan masing-masing. Iya, balik lagi. Selera masing-masing. Kita punya style sendiri, kita juga ngeriset, bukan kita asal sekedar Oga Jinjit bikin cuman sekedar kata-kata doang, enggak. Enggak Di sih, dalam ya. itu banyak arti. Betul. Betul kan? Ya lu mau ikut ayo, enggak ya udah gitu. Ya sebenarnya kan Oga Jinjit juga dari kata-kataan sebenarnya. Iya, Lu dari- ngatain gua dari jinjit, gua jinjit. berawal ngatain Betul. bocah aja, motor kayak sutet gitu kan. Iya. Nongkrong gimana ya? Namanya nongkrong ada ceng-cengan wajar lah ya. Wajar. Ini kan di circle gua ya. Iya. Mungkin kalau di luar Kalau sih. di Circle K mungkin kita nggak Enggak, tahu. enggak. Iya kan? Oh, betul betul. Circle gua kan gua sih di ronggeng sih. Iya. Circle kita sih gitu, lu mah terserah ya. Iya. Intinya mah kita mau Oga Jinjit. Tengil banget. Lu mah terserah. Enggak. Gua mau Oga Nggak usah, Jinjit. jangan gitu. Jangan gitu ya. Lu mah Oga Jinjit. Iya. Oke. Pokoknya gimana? Jadi ada lagi? Udah, Yang mau Pak. masukan nih? Udah. Udah ya? Cukup ya. Jadi semua udah clear ya tentang perfitmenan duniawi di khususnya di roda 2. Ya. Jadi itu kita beda lah sama anak-anak ceper, ya kan? Beda. Buat meluruskan kalau ceper itu ya kandas, bener-bener nempel sama tanah. Kalau kita bukan itu yang jadi objek utamanya. Normalnya kalau lu doyan motor lu bisa bedain lah Ceperis sama Betul. Oga Jinjit yang Ya. fitmentnya rapet-rapet, downsize gitu. Gak harus ceper sih emang. Iya, Harus ceper. harus ceper. Penting pas aja udah. Jadi Ya. kata-kata buat hari ini balik lagi. Balik Tadi, lagi. Oke. Boncengan. Boncengan tidak perlu, fitment nomor 1. Boncengan tidak perlu, fitment nomor 1. Oke. Oke. Nah, tutup. Selanjutnya kita tunggu aja pokoknya pembahasan apa lagi yang bakal kita bahas di Social Media ini, karena Social Media adalah media paling Aji goblok. Aji lele jos ya pokoknya. Southside. See you on the top. And nice get the blow job. Cut.